kamu punya kekuatan menjelajahi waktu, tapi malah terjebak dalam satu hari yang sama selamanya. Mengerikan kan? Hai guys, balik lagi sama aku di channel Story Batch 77. Kali ini aku mau ceritain kisah super gila tentang seorang penjelajah waktu yang gak sengaja kejebak di lingkaran waktu di sebuah desa terpencil. Percaya deh, ini lebih seru dari film-film time loop yang pernah kalian tonton. Siap? Yuk langsung aja kita mulai. Cerita ini dimulai dengan seorang penjelajah waktu bernama Arya. Dia punya alat canggih yang bisa membawanya ke masa lalu atau masa depan sesuka hati. Suatu hari, Arya dapat misi buat ngunjungin sebuah desa terpencil yang terkenal dengan legenda-legenda mistisnya. Desa itu katanya punya energi aneh yang bisa mempengaruhi jalannya waktu. Arya penasaran banget dan dia memutuskan buat langsung berangkat ke sana. Dia ngebayangin bakal nemuin artefak kuno atau mungkin rahasia peradaban yang hilang. Tapi apa yang dia temuin jauh lebih aneh dan mengerikan dari itu semua. Sesampainya di desa itu, Arya langsung ngerasa ada yang beda. Udara terasa lebih berat dan semua penduduk desa kayak ngeliatin dia dengan tatapan kosong. Awalnya, Arya nggak terlalu peduli. Dia pikir itu cuma karena dia orang asing di desa itu. Tapi semakin lama dia di sana, semakin aneh kejadian yang dia alamin. Hari pertama di desa itu berjalan seperti biasa. Arya nyobain makanan lokal, ngobrol sama beberapa penduduk desa, dan cari informasi tentang legenda desa itu. Tapi pas dia bangun keesokan harinya, semuanya terasa sama persis kayak hari sebelumnya. Orang-orang ngelakuin hal yang sama, percakapan yang sama, bahkan aroma makanan di warung juga sama. Arya kaget banget. Dia pikir dia cuma lagi ngalamin deja vu yang parah. Tapi setelah beberapa kali bangun dan ngalamin hari yang sama persis, dia sadar ada yang gak beres. Dia terjebak dalam lingkaran waktu. Panik? Pasti. Siapa coba yang gak panik kalau harus ngalamin hari yang sama terus-terusan? Arya nyoba buat keluar dari desa itu. Tapi setiap kali Arya frustrasi banget. Dia ngerasa sendirian dan gak ada yang bisa ngebantuin dia. Dia nyoba buat ngutak-atik alat penjelajah waktunya, tapi alat itu nggak berfungsi di desa itu. Energi aneh di desa itu kayak ngeblokir semua teknologi modern. Arya bener-bener putus asa. Dia bahkan sempat mikir buat nyerah dan nerima nasibnya, buat hidup selamanya dalam satu hari yang sama. Tapi di tengah keputusasaannya, Arya ingat sama legenda desa itu. Legenda itu nyebutin tentang sebuah artefak kuno yang bisa mengendalikan waktu. Arya mikir, mungkin artefak itu yang jadi penyebab lingkaran waktu itu. Arya mulai nyari artefak itu. Dia nyelidikin setiap sudut desa, nanya ke penduduk desa yang lebih tua, dan nyari petunjuk di bangunan-bangunan kuno. Setelah beberapa hari nyari, yang sebenarnya cuma satu hari yang diulang-ulang, Arya akhirnya nemuin petunjuk tentang lokasi artefak itu. Artefak itu ternyata disembunyiin di sebuah goa di luar desa. Arya langsung berangkat ke goa itu. Goa itu gelap dan lembab, dipenuhi sama stalaktit dan stalagmit yang aneh. Arya harus hati-hati banget biar nggak kesandung atau kejebak di dalam goa. Di dalam goa, Arya nemuin sebuah altar kuno. Di atas altar itu ada sebuah kristal besar yang bersinar redup. Arya yakin itu pasti artefak yang dia cari. Arya nyoba buat ngambil kristal itu, tapi pas dia nyentuh kristal itu, dia langsung ngerasain energi yang sangat kuat. Energi itu kayak nyedot semua kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Arya kesakitan banget, dia ngerasa kayak mau pingsan, tapi dia tetap berusaha buat nahan sakitnya dan ngambil kristal itu. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang dia punya, Arya berhasil ngambil kristal itu. Pas dia ngambil kristal itu, goa itu langsung bergetar hebat. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit goa dan tanah di bawah kakinya mulai retak. Arya tahu dia harus segera keluar dari goa itu. Dia lari sekuat tenaga keluar dari goa sambil ngebawa kristal itu bersamanya. Pas dia keluar dari goa, dia ngeliat desa itu kayak diselimutin sama kabut tebal. Kabut itu kayak narik semua energi yang ada di desa itu, termasuk energi yang ngebuat lingkaran waktu itu. Arya tahu dia harus segera ngancurin kristal itu buat ngilangin lingkaran waktu itu.
Arya nyari tempat yang aman buat ngancurin kristal itu. Dia akhirnya nemuin sebuah lapangan terbuka di tengah desa. Di sana dia ngebanting kristal itu ke tanah. Kristal itu pecah berkeping-keping, dan energi yang tadinya ada di dalam kristal itu langsung lepas ke udara. Energi itu kayak nyebar ke seluruh desa, ngehilangin kabut tebal yang tadi ngelimutin desa itu. Arya ngerasa lemes banget. Dia jatuh terduduk di tanah. Dia ngerasa kayak baru aja ngelakuin sesuatu yang sangat berat. Setelah beberapa saat, Arya sadar kalau lingkaran waktu itu udah hilang. Hari itu berjalan seperti seharusnya, nggak ada lagi pengulangan waktu yang aneh. Penduduk desa juga mulai sadar kalau mereka selama ini terjebak dalam lingkaran waktu. Mereka semua berterima kasih sama Arya karena udah ngebantu mereka keluar dari lingkaran waktu itu. Arya akhirnya bisa ninggalin desa itu. Dia janji bakal balik lagi suatu saat nanti buat ngunjungin mereka. Dia juga janji bakal ngebantu mereka buat bangun kembali desa mereka yang udah lama terlantar. Pengalaman di desa itu ngebantu Arya buat lebih ngehargain waktu. Dia sadar kalau setiap detik itu berharga dan kita nggak boleh nyia-nyiain waktu yang kita punya buat hal-hal yang positif dan bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Selain itu, kita juga harus hati-hati sama kekuatan yang kita punya. Kekuatan yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar. Jangan sampai kita nyalahgunain kekuatan yang kita punya buat hal-hal yang negatif. Kita harus gunain kekuatan yang kita punya buat ngebantu orang lain dan buat ngebuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Oke guys, segitu dulu ya cerita dari aku kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel aku biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Oh ya, buat kalian yang punya pengalaman aneh atau cerita mistis lainnya, boleh banget kalian share di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat video aku selanjutnya. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku sampai habis. Kalian semua luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, jangan lupa bahagia. Nah, buat kalian yang penasaran sama alat penjelajah waktu yang dipakai Arya, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ya. Dan buat kalian yang pengen ngunjungin desa terpencil yang ada di cerita ini, sayangnya desa ini cuma fiktif ya guys. Tapi kalian bisa kok ngunjungin desa-desa terpencil lainnya di Indonesia. Banyak banget desa-desa indah yang punya budaya dan tradisi yang unik. Jangan lupa buat selalu menjaga lingkungan di sekitar kita ya guys. Kita harus menjaga alam Indonesia biar tetap indah dan lestari. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku sampai habis. Kalian semua luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, jangan lupa bahagia. Dan ingat, waktu itu berharga banget. Jadi jangan disia-siain ya. Jangan lupa juga buat selalu berbuat baik sama orang lain ya guys. Kebaikan yang kita lakuin pasti bakal balik lagi ke kita suatu saat nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa buat selalu bersyukur atas apa yang udah kita punya ya guys. Banyak orang di luar sana yang gak seberuntung kita. Jadi kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang udah diberikan sama Tuhan. Bye-bye, see you next time. Jaga diri kalian baik-baik ya.